dengan kesepakatan kita ya Bu, bahwa hari ini kita akan berdiskusi atau berbicara menggunakan keterampilan kucing dengan Alu Tirta bersama dengan rekan Ibu dan saya di sini sebagai pengamat. Baik Bu. Baik Bu, kalau begitu kita akan berbicara tentang rubrik penilaian percakapan kucing ya Bu ya. Iya Bu, biar saya juga nanti tahu Bu, seandainya kalau saya salah atau ada yang perlu diperbaiki saat kucing nanti. Oke, baik Bu Eka, berarti nanti kita ada 4 kriteria, yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Baik Bu. Lalu kompetensi kucing apa sih Bu Eka yang ingin Bu Eka kembangkan? Jadi Bu, kompetensi kucing yang mau saya kembangkan itu 3 Bu. Yang pertama adalah kesadaran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi 3 kompetensi itu ya Bu yang ingin Bu Eka kembangkan. Betul Bu. Lalu untuk kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan nanti apa? Saya memilih kompetensi kesadaran penuh Bu. Baik, kalau begitu tolong Bu Eka uraikan indikator apa saja sih untuk tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Jadi Bu Khairin, kompetensi kesadaran penuh itu kan yang mau saya kembangkan kan Bu. Jadi kalau indikatornya itu saya fokus kepada coach Bu ya. Apa yang disampaikan coach, topiknya itu saya harus fokus. Kemudian menatap coach saya, menatap lawan bicara saya. Lalu saya tidak akan melakukan aktivitas lain Bu selain mencatat apa yang penting yang disampaikan oleh coach saya. Yang terakhir, saya akan menyimak dengan baik apa yang disampaikan coach saya Bu. Itu saya kira Bu indikatornya. Baik Bu Eka, saya sudah mencatat semuanya. Nah, berarti untuk mengetahui bagaimana Ibu mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kucing, kapan sih Ibu akan melaksanakan kucing ini Bu? Jadi Bu, setelah ini saya akan melakukan kucing Bu. Saya tadi sudah janjian dengan rekan saya, Pak Saiful. Saya akan melaksanakan kucing. Nanti Ibu bisa mengamati kita, kemudian memberikan tanggapan. Oke, baik, siap. Setelah saya mengamati nanti, saya akan menyampaikan tanggapan saya bagaimana ketercapaian dari pengembangan kompetensi kucing yang Ibu harapkan nanti. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saiful. Monggo Pak, silakan masuk. Silakan Pak Saiful. Ini Bu Khairin, Pak Saiful sudah datang. Oke, baik. Bu Eka, silakan dilanjutkan dengan Pak Saiful. Sesuai dengan rencana kita kemarin, Eka, kita akan membicarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Baik Pak Saiful, coba permasalahan apa Pak yang dialami Pak Saiful? Ya, jadi begini Eka, saya itu mempunyai suatu permasalahan yang mana permasalahan saya itu ketika menghadapi anak-anak Eka. Murid-murid saya itu tidak bisa fokus dalam pembelajarannya. Oh begitu Pak. Oke, jadi tadi Pak Saiful bilang kalau murid-murid Pak Saiful tadi tidak fokus dalam pembelajaran. Ya. Nah, sekarang Pak Saiful, coba Pak Saiful ceritakan kondisi murid-muridnya bagaimana. Jadi begini Eka, saya itu mempunyai permasalahan, yaitu murid-murid saya itu tidak bisa fokus dalam menerima pelajaran saya. Anak-anak itu cenderung ramai dan tidak mendengarkan saya ketika saya mengajar. Jadi anak-anak itu tidak bisa fokus ya Pak dalam pembelajaran. Nah, Iya. kalau menurut Pak Saiful sendiri, fokus itu yang seperti apa Pak? Menurut saya, fokus dalam pembelajaran itu ketika murid-murid saya berkonsentrasi penuh pada saat kegiatan.
pada saat pembelajaran tersebut mereka bisa merespon dengan baik ya apa yang saya tanyakan atau saya sampaikan, sehingga mereka bisa memahami materi yang dibahas pada waktu pembelajaran saya. Oh, jadi menurut Pak Saiful, anak dikatakan fokus dalam pembelajaran adalah bila anak tersebut konsentrasi penuh Pak ya dalam pembelajaran. Kemudian dapat merespon apabila Pak Saiful bertanya, menyampaikan pembelajaran, dan sehingga mereka itu bisa memahami materi di situ. Betul Pak? Betul. Lalu Pak, menurut Pak Saiful, kira-kira kenapa ya Pak murid-murid itu demikian Pak? Apa ya? Kira-kira ya bosan mereka itu. Bosan ya Pak? Iya. Pak, kalau memang murid-murid itu bosan, kira-kira kenapa ya Pak? Jadi pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Baik. Ya, gitu. Jadi menurut Pak Saiful, mereka itu bersikap demikian karena tidak sesuai dengan kebutuhan belajar di kelas. Ya, Pak. Berarti Pak, supaya kebutuhan belajar anak-anak itu bisa terpenuhi, kira-kira apa ya Pak yang bisa Pak Saiful lakukan Pak? Pak Ibu ya. Oh iya Bu, saya pun punya pemikiran seperti ini. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Kalau begitu pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana Pak Saiful? Begini Bu, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa dan bertujuan untuk membantu siswa itu sukses dalam belajar. Jadi tadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa dan bertujuan untuk membantu siswa sukses dalam belajar. Nah, bagaimana Pak caranya membantu siswa sukses dalam belajar itu maksud Pak Saiful? Jadi begini Bu Eka, kebutuhan belajar siswa itu berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar siswa, yang kedua minat belajar siswa, dan yang ketiga itu adalah profil belajar siswa. Sehingga untuk bisa membantu siswa dalam sukses dalam belajar, saya harus bisa mengidentifikasi 3 aspek tersebut. Luar biasa Pak Saiful ini. Jadi 3 aspek tadi itu Pak ya bisa masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak ya. Nah kalau begitu Pak Saiful, apa langkah awal yang akan Bapak lakukan Pak? Iya. Jadi pada awalnya saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Pak, kalau begitu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, langkah apa yang akan Bapak ambil Pak? Sebenarnya ada banyak cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Di antaranya adalah mengamati perilaku murid-murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Ada lagi, yaitu menanyakan pada guru sebelumnya dan juga mengamati murid ketika mereka itu sedang menyelesaikan suatu tugas. Begini saja Pak Saiful, menurut Pak Saiful yang paling efektif itu yang mana Pak? Kalau menurut saya yang paling efektif untuk digunakan adalah mengamati murid ketika mereka sedang mengerjakan tugas atau sedang beraktivitas. Pak, berarti tadi menurut Pak Saiful identifikasi kebutuhan belajar yang paling efektif tadi itu adalah
mengamati mereka pada saat sedang menyelesaikan tugas, ya kan Pak? Nah, saya tadi mencatat Pak, jadi ada 3 kebutuhan belajar siswa. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kemudian yang kedua adalah minat belajar siswa, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Bila Pak Saiful sudah menentukan bagaimana cara mengidentifikasi belajar siswa, kebutuhan belajar apa yang akan Pak Saiful tekankan, Pak? Kalau saya melihat permasalahan saya, Bu Eka, saya harus menekankan pada profil belajar siswa. Baiklah Pak Saiful, kalau begitu apa alasan Pak Saiful memilih profil belajar murid, Pak? Kan begini Bu Eka, murid saya itu kan bermacam-macam. Ada yang tipe auditori, ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Jadi ketika pembelajaran saya harus menyesuaikannya. Menarik sekali Pak Saiful. Kalau begitu Pak, apa langkah selanjutnya yang akan Pak Saiful ambil? Selanjutnya saya akan membuat RPP berdiferensiasi. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Bapak akan membuat RPP berdiferensiasi. Iya Pak, betul. Kalau kita melakukan pembelajaran memang langkah yang benar, ya memang membuat rencana dulu Pak. Iya Bu, memang kita itu harus membuat RPP dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi Pak Saiful, apakah ada rekan sejawat yang akan Bapak dimintai tolong ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Siapa ya Bu ya? Oh ya, ada. Namanya Pak Tangguh ya. Pak Tangguh ini kebetulan juga sudah ada bekal pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini, Pak Saiful akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada awalnya, Pak Saiful akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid terlebih dahulu Pak ya, dengan cara mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau aktivitas. Kemudian, membuat rencana pembelajaran, dan nantinya Pak Saiful akan meminta bantuan pada rekan sejawat yaitu Pak Tangguh. Benar Bu Eka. Lalu Pak Saiful, kira-kira kapan Pak melaksanakan rencana ini? Ya pada pembelajaran berikutnya Bu. Setelah ini saya akan langsung mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya terlebih dahulu dengan cara mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau aktivitas. Oke, berarti pembelajaran akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya ya Pak? Ya. Kalau begitu, supaya kita tahu Pak, murid-murid itu ada perubahan, bagaimana ini Pak? Ya, 1 minggu lagi kita akan berbicara terkait hal ini Bu, untuk mengetahui progres-progresnya ya. Ya Pak Saiful, jadi menurut Pak Saiful, apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya bisa memperoleh ide untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas saya. Dan saya merasa lebih yakin untuk menerapkannya. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak Saiful ya. Terima kasih ya Bu Eka ya, telah meluangkan waktu untuk membantu saya. Kalau begitu saya mohon izin, saya mau masuk ke kelas dulu karena ini Ya Pak, sama-sama Pak. Monggo, silakan Pak. ya. Mari Bu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Eka, bagaimana Bu percakapan kucing tadi? Alhamdulillah Bu Khairin berjalan dengan lancar Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu langsung saja, mari kita bahas analisis hasil catatan yang telah saya peroleh dari hasil percakapan kucing tadi yang baru saja dilaksanakan.
Baik Bu, kalau begitu sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu Bu. Kalau begitu sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya Bu, apa saja yang tadi sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian pengembangan berdasarkan indikator yang Ibu sebutkan sebelumnya. Jadi Bu, saya untuk mengembangkan keterampilan kehadiran penuh dan mencapai indikatornya Bu, saya berusaha untuk fokus pada topik yang dibicarakan. Menatap lawan bicara tentunya, saya hanya melakukan aktivitas mencatat tadi Bu, sesuai dengan hal-hal penting yang disampaikan oleh coach saya. Oke, baiklah. Tadi Ibu telah menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari catatan saya Bu. Jadi yang saya catat ada beberapa hal, yaitu 1. Pada kompetensi kehadiran penuh semua indikator telah tercapai dan mendapat kriteria yang baik. Dan yang kedua, pada kompetensi mendengar aktif semua indikator telah tercapai dan juga mendapat kriteria yang baik. Yang ketiga, dengan kompetensi memberikan pertanyaan bobot juga sudah tercapai dengan mendapatkan kriteria yang baik juga Bu Eka. Baik Bu Khairin, terima kasih sudah menyampaikan perkembangan kompetensi coaching yang sudah saya laksanakan pada percakapan coaching tadi Bu. Oke Bu Eka, sama-sama Bu. Karena ternyata hasil sudah bagus dan sudah sesuai dengan apa yang diupayakan oleh Bu Eka saat percakapan coaching tadi. Adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ada Bu Khairin, jadi saya rasa kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Oke, baik Bu Eka. Kalau memang demikian, coba ceritakan rencana Ibu dalam kompetensi tersebut. Wah, jadi saya akan melakukan refleksi diri Bu, memperbaiki kekurangan dan banyak berlatih tentunya, serta belajar dengan cara mencari, memahami, dan mencari referensi tentunya Bu, mengenai teknik coaching dan public speaking. Wah, bagus sekali itu Bu Eka ya. Saya sependapat dengan jawaban dan rencana yang akan dilakukan oleh Bu Eka. Nah, semoga dapat berjalan dengan baik ya Bu, apa yang menjadi harapan Bu Eka. Kalau begitu Bu Eka, kapan sih Bu Eka rencananya untuk Bu Eka akan melaksanakan hal tersebut? Baik Bu, jadi rencana tersebut akan saya lakukan apabila saya menghadapi kondisi atau situasi yang memang mengharuskan saya melaksanakan coaching Bu, atau apabila rekan atau teman saya minta bantuan untuk coaching. Oke, baik Bu. Untuk mengetahui perkembangannya bagaimana Bu nanti? Nanti insya Allah saya akan menceritakan pada Bu Khairin lagi bagaimana perkembangannya kalau saya memang sudah melakukan coaching kembali. Oke Bu Eka, terima kasih ya Bu Eka ya. Ya, terima kasih juga Bu saya karena Bu Khairin sudah membantu saya menjadi pengamat Bu. Oke, sama-sama Bu Eka. Ya, saya pamit dulu ya Bu Khairin. Iya, baik Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.